Alhamdulillah sampai sejauh ini tuh nggak sampai yang lockdown gitu sih saya. Update kemarin itu dengan 7 kematian, transport umum juga berjalan normal. Untuk masker diambil alih oleh pemerintah. Itu kamu udah wisuda duluan gitu, sistemnya gimana sih saya di sana? Belum sampai sini, jadi masih di Indonesia posisi kita udah dapat profesor dulu gitu. Nah, kalau untuk graduate student, yaitu untuk master, untuk PhD student gitu kan, jadi dari awal kita masuk menjadi mahasiswa di sini, itu kita harus join lab, yaitu kita harus punya advisor atau profesor untuk membimbing kita dalam 2 tahun itu, dalam kita melakukan riset, terus bagaimana kita memilih course atau mata kuliah yang sesuai sih dengan kebutuhan riset kita kayak gitu. Dari semester 1 itu udah milih advisernya gitu saya. Iya, malah kalau nggak salah sih ada tuh yang belum sampai sini, jadi masih di Indonesia posisi kita udah dapat profesor dulu gitu. Ada seperti itu, tapi waktu itu caseku, aku udah sampai sini baru coba cari lab yang cocok sama pembimbing yang kiranya bidangnya tuh yang aku minati kayak gitu. Nah, itu tuh kalau yang barusan kamu ceritain yang sebelum nyampe Taiwan di Indonesia dia sudah punya kayak sudah nemu profesor gitu, itu gimana searchnya Mm-mm. saya? Mereka kebanyakan sih kadang udah ada kerjasama ya dari kampus mereka sama kampus di Taiwan kayak gitu. Atau mereka kan di beberapa kampus di Taiwan melakukan kayak apa saya kayak kunjungan gitu kan ke universitas-universitas di Indonesia. Mereka juga kayak mengadakan admission kayak direct apa sih? Kayak wawancara, direct interview di sana gitu di Indonesia ada kayak gitu. Jadi mereka tahu list kayak advisor apa ya bidang apa gitu yang mereka minati dan mereka akhirnya kirim email dulu tuh waktu posisinya mereka di Indonesia kayak gitu. Oh, jadi emang sudah punya kayak kerjasama gitu ya? Ada yang seperti itu, ada juga yang mereka emang secara mandiri sih kayak coba searching gitu, terus menghubungi profesornya bagaimana. Misalnya dia masih interest sama riset yang beliau ini tekuni misalnya di lab itu kayak gitu. Nah, itu langsung misal udah kontak atau udah nemu advisernya yang sudah sesuai gitu, itu langsung berbicara tentang penelitian gitu. Kalau kita mau ikut ikut beliau atau Iya, hmm, langsung berarti advisor itu sebagai dosen pembimbing kita ya? iya. Jadi kita emang base-nya itu di Taiwan tuh lab. Jadi emang sejak semester 1 kita harus join lab. Jadi kita kayak punya uh, desk sendiri gitu, saya punya meja sendiri di lab itu untuk melakukan riset dari semester 1 gitu. Mungkin semester 1 gitu kan kayak kita studi literatur dulu kayak gitu. Jadi kita lihat kayak hasil dari senior-senior kita yang di lab member jadi member lab itu kan setiap minggu kita ada lab meeting. Jadi kita bisa sharing apa progres kita tiap minggu kayak itu report ke profesor dan teman-teman lab kayak gitu diskusi. Itu apa ditentukan maksimal berapa mahasiswa yang boleh ikut beliau? Oh iya, itu tergantung kayaknya tergantung dari project lab itu sendiri dan jadi waktu aku di sini diterima di sini dari departemenku itu memberikan apa namanya kayak daftar nama profesor di departemenku dengan bidangnya apa, pokoknya project ininya apa, kemudian kuota kuota student yang mereka terima untuk master berapa, untuk PhD berapa kayak gitu saya. Sepertinya juga itu tergantung project yang mereka tawarkan, yang mereka jalani ya dan funding kayaknya juga sih. Eh, itu kamu proyek ini penelitiannya? Iya, jadi waktu waktu semester 1 2 itu biasanya kita harus ya kayak jadi kita kan member lab nih saya. Jadi lab itu kita punya namanya apa namanya? Research group sendiri kan dengan berbagai topik kayak gitu. Nah, itu biasanya setiap tahun kita tuh kayak mengajukan proposal itu ke mungkin kalau di Indo kayak Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi kayak gitu sih saya. Jadi kita jadi setiap lab kayak punya
kita ngajukan proposal ke pemerintah dan misalnya lolos kan dapat funding. Jadi member lab itu di research group kita melakukan riset gitu. Jadi bisa jadi kita kayak melakukan riset itu bukan topik tesis kita yang ingin kita jalani kayak gitu, saya bisa berbeda. Tunggu, tapi aku sebelumnya mau nanya, kalau di sana proyeknya kayak tema-temanya gitu ditentukan sama dosen pembimbing atau kita cari tema sendiri? Enggak sih. Pada awal waktu kita join lab, kita tuh kan kayak disuruh presentasi proposal study. Jadi kan waktu aplikasi kampus, kita kan harus bikin namanya study plan kan, saya. Study plan itu biasanya kita juga kayak ngasih brief sedikit lah ya tentang apa interest kita, riset apa yang kita pengen kerjakan kayak gitu. Terus ketika kita menanyakan kesediaan profesor untuk kita kan pengen join lab nih, kita kan juga bilang sebenarnya kita mau mengajukan topik ini gitu. Kalau profesornya oke, jadi yang nama advisor di sini kan kayak membimbing kan, jadi mengarahkan kita, oh misal topik ini sebenarnya kayak gini, baiknya kayak gini kayak gitu sih. Jadi kita boleh mengajukan topik sendiri dulu kayak gitu. Tapi kalau bisa emang sesuai dengan lab tersebut, jadi kita kayak ya ada link lah saya, jadi topik ini juga bisa dilanjutin gitu dari lab itu gitu. Oh, jadi di sana itu kalau proyek sistemnya gitu ya? Soalnya kalau di aku nih saya, terutama di labku, aku nggak tahu kalau di yang lain kayak gimana. Tapi kalau di aku dulu, kan aku mau ikut proyek dosen pembimbing si A gitu. Nah, terus aku tinggal datang aja sama beliau gitu, terus aku tinggal bilang kalau Pak saya mau ikut proyeknya Bapak gitu. Jadi beliau tuh emang sudah punya proyek sendiri, sudah, kita tinggal dikasih tema dan kita tinggal nulis proposal berdasarkan tema tersebut, say. Jadi udah tinggal gitu aja sih. Tapi sebenarnya sih harus berhubungan sih saya. Iya Gimana sih. ya? Misal nih di apa namanya di labku kan, labku tuh sebenarnya sistem on chip design. Jadi mereka tuh kayak mendesain IC design gitu untuk biomedical application kayak gitu kan. Aku pengen join ke lab itu karena emang mereka risetnya ke biomedical aplikasinya kayak gitu kan saya. Jadi ada tim namanya tim ECG atau elektrokardiogram. Terus yang satunya EEG yang elektroencephalogram, sama satunya itu apa namanya kayak CT scan kayak gitu-gitu sih. Nah, base-nya di Taiwan itu ke arah AI sih saya, artificial intelligence. Jadi gimana ya? Jadi kita tuh masuk ada 3 grup ini nih. Kamu pengen join kemana gitu? Lebih ke arah mana gitu? Karena aku interestnya ke ECG kayak gitu, ke sinyal jantung kayak gitu saya. Jadi aku masuk grup itu. Untuk topik kayak topik project lab itu emang sebenarnya ditentuin dari lab itu sendiri. Jadi kita ada kayak di break gitu kan, misalnya kita ngajuin biasanya anak PhD sih, jadi PhD kan memang luas itu kan risetnya, jadi nanti di break lagi untuk tesis beda sendiri lagi sih ntar. Untuk biaya itu kalau misal ada yang kurang biaya sendiri atau dari proyek? Oh enggak, kalau di sini emang full emang dari lab. Kehidupan pertemanannya gitu, say, gimana di sana? Ya tuh senang sih bisa kenal banyak orang ya, misalnya dari berbagai negara, terus ya tuh dari lokal Taiwannya sendiri, terus dari mainland China. Gimana? Banyak yang dari lokal Taiwan ya pastinya, atau banyak yang dari luar juga, say? Kalau lokal Taiwannya itu temen lab sih. Kalau untuk kelas, karena emang programku itu jurusannya emang program internasional, jadi emang foreigner semua, karena course-nya itu juga dalam bahasa Inggris, kayak gitu. Karena ada tuh saya course, apa namanya, jurusan yang emang course-nya itu full Chinese, kayak gitu. Oh ya, ini berarti Ada yang kayak gitu. keseharianmu sama orang-orang di sana, sama mahasiswa-mahasiswa yang lain atau sama profesor-profesormu itu full ya English? Iya, bahasa Inggris. Cuma kan emang kita sebagai penerima beasiswa dari kampus, kita ada syarat untuk ikut kelas. Jadi ambil kelas Chinese
dalam 2 tahun itu minimal 2 kelas kayak gitu. Itu free Chinese course. Dan itu sebenarnya nggak masuk kredit sih, nggak masuk ke SKS kita. Tapi itu syarat kita jadi ya buat fun aja lah, buat yang mumpung di sini ya, jadi belajar aja gitu. Kalau ke temen kesehariannya English ya? Bahasa Inggris. Nah, kebetulan dulu pernah sekamar sama temen dari mainland China. Jadi kadang sedikit-sedikit ajarin dong bahasa Mandarin, kayak Chinese ya, kayak gitu. Kayak campur sih. Kadang kenapa? Bahasa Taiwan udah lancar nih. Dikit-dikit saya. Jadi bedanya Taiwan sama China atau Mandarin yang kita tahu kan itu sama. Cuma di Taiwan kita belajarnya traditional Chinese. Kalau di mainland China itu simplified Chinese. Jadi tradisional itu tulisannya lebih ruwet gitu. Tapi sebenarnya sama, bacanya dan artinya sama. Cuma tulisannya itu lebih kayak kompleks. Tapi kalau English lancar ya sama teman-teman satu kamarmu. Amin, masih belajar lah saya. Wah, wah, wah. Suka dukanya jadi anak rantau nih apa nih, Say? Jadi suka duka ya. Bicara mana dulu nih, suka apa duka dulu? Suka maupun duka. Suka aja deh, suka aja dulu. Apa? Kan nggak fokus kan nggak fokus. Suka dulu aja nggak apa lah ya. Sukanya ya tuh merantau, terus jadi kita tuh kayak bisa terbuka lah, lebih terbuka lagi pikiran kita kayak itu, lebih bisa kayak menghargai orang lain, bisa coba mengapresiasi orang lain sekecil apapun lah kayak gitu saya. Dan sekarang bertemu banyak orang kan ya, berbagai karakter, terus berbagai latar belakang, jadi itu juga bisa membuka pikiran lagi lah. Dan jauh dari tanah air, jauh dari Indonesia, kayak bisa melihat negara kita lebih dari sisi yang berbeda gitu loh saya. Gitu. Belajar rindukan dan lebih mencintai ya tanah air kita. Nah, untuk dukanya ya pasti rindu lah. Rindu keluarga, teman-teman. Apalagi kayak Ramadan gini sedih lah, nggak bisa kumpul bareng-bareng keluarga gitu kan. Cuma emang alhamdulillahnya ya di sini dipertemukan banyak orang yang ya baik gitu kan. Jadi kayak ya ada keluarga di sini gitu. Iya. Bicara temen nih, temen muslim juga banyak di sana. Iya, alhamdulillah banyak. Ya selain dari Indonesia juga muslim dari Pakistan, India, Arab, Mesir, terus dari Gambia, Afrika kayak gitu, say. Nah, alhamdulillahnya di kampusku itu punya musola, say. Beda dari, kan nggak semua kampus di Taiwan punya musola. Jadi alhamdulillah, jadi beberapa tahun yang lalu ya, jadi senior-senior tuh ada yang memperjuangkan, ya ini perizinan dari pihak kampus, mereka ingin mendirikan Muslim Study Club di NCTU, di kampus itu. Jadi alhamdulillah dari kampus memberikan izin dan kita diberikan fasilitas untuk beribadah, yaitu di basement kayak dormitory gitu, dormitory di kampus, di bawahnya itu ada basement gitu kan, itu kita beribadahnya situ. Sangat toleransi sekali. Ya alhamdulillah sekarang Taiwan kayak lebih Muslim friendly sih, saya banyak. Salat Idul Fitri juga di rumah nih. Biasanya di mana saya tapi? Kalau salat Idul Fitri gini, biasanya tahun-tahun lalu tuh gimana? Tahun-tahun lalu ya tuh kalau tarawih gitu kan kita di situ, dan ada iftar bareng kayak gitu kan, saya. Terus lebaran. Iya, jadi tiap hari ya itu ada bubar atau iftar bersama, terus tarawih, witir, dan kalau misalnya 10 hari terakhir tuh biasanya juga ada sholat tahajud subuh situ kayak gitu. Terus kalau iftar biasanya kan itu dari infak atau dari kasnya Muslim Study Club kita gitu kan. Jadi ya sebagai anak perantauan mahasiswa, jadi kayak dapat iftar gratis itu kan ya senang ya. Gitu. Atau kadang kita kayak gantian gitu di jadwal.
kayak masak gitu dari negara mana. Misal hari Minggu ini dari Indonesia kita masak-masak bareng untuk iftarnya kayak gitu. Untuk Arab kayak gitu ya. Jadi gantian lah tiap negara kadang. Say, enggak, ini tadi kan aku udah bilang kan kalau ada beberapa teman-teman yang pada nanyain tentang edukasi di Taiwan. Nah, ini ada apa? Ada yang tanya, Say. Bentar aku lihat dulu. Nah, Nira dulu kan itu kan, aku sampai bingung ya nih saya bukanya. Ya gitu kan. Enggak, santai-santai. Enggak kok. Enggak, ini tanya. Dulu itu kamu eh, scholarship kan, Say? Beasiswa kan ya? Ya, Beasiswa dari kampus itu kan, dari kampus kan, beasiswa dari kampus. Nah, itu ada yang tanya nih, how to get a scholarship in Taiwan, especially di kampusmu. Itu kamu dulu nyari, ada yang tanya nih, how to get a scholarship in Taiwan, khususnya di kampusmu. Itu dulu nyarinya gimana, Say? Searchingnya kamu? jadi ini, nah iya nih, aku rencana mau bikin video di YouTube. YouTubeku, jangan lupa ya, mampir-mampir ke. Aku mau coba jelasin kayak bagaimana cara apply beasiswa di Taiwan. Jadi kebanyakan emang di Taiwan itu ada banyak beasiswa ya. Jadi selain dari pemerintah juga ada dari kampus dan berbagai macam beasiswa lainnya sih gitu. Atau kamu juga bisa coba cari beasiswa dari pemerintah Indonesia gitu. Nah, untuk Taiwan sendiri, nah waktu itu kalau aku ya dari caseku itu aku apply-nya, jadi waktu kita apply kampus yaitu secara online waktu itu kita ada pilihan nih. Jadi apakah kamu sudah memiliki beasiswa atau mau apply untuk scholarship dari kampus kita kayak gitu. Waktu itu aku coba centang itu. Jadi ketika kita mendaftar kampus, kita juga sekaligus mendaftar beasiswanya kayak gitu, Say. Banyak sih, ada juga dari pemerintah Taiwan, kayak itu mungkin seleksinya juga agak lebih ketat ya. Itu Say, TOEFL. Tadi yang aku tanyain TOEFL. Untuk TOEFL-nya. Oh, TOEFL. TOEFL itu, nah ini sebagian besar di Asia ya, terutama untuk TOEFL-nya itu bisa paper based kok, bisa TOEIC juga. Jadi nggak harus yang IELTS kayak gitu. Jadi TOEFL ITP. Jadi TOEFL paper base-nya ini yang apa namanya dari certified lembaga sertifikatnya ya kayak apa namanya ITS kalau nggak salah namanya. Iya. Itu TOEFL ITP itu minimal 500 skornya. 500. Tapi nih, iya. Tapi nih kalau boleh cerita, TOEFL waktu itu cuma 493. 497 maaf. Kan ceritanya aku dulu mau daftar LPDP itu kan saya. Waktu berkas sudah siap semua, tapi waktu mau apply LPDP secara online, dari sistemnya secara otomatis menolak karena nilai TOEFL-ku waktu itu kurang 3. Nggak bisa apply karena dari sistem nggak bisa, dari sistem itu ngelihat TOEFL-ku itu kurang 3 skor kan, kurang skor. Jadi nggak bisa apply. Nah, waktu mau apply beasiswa Taiwan di NCTU ini atau National Child Tung University, nah itu aku juga gimana ya? Iya nggak ya gitu, iya nggak ya, terus ya udahlah coba nekat, kurang kan, minimal 500 ininya persyaratannya. Jadi waktu apply, ya alhamdulillah ternyata lolos gitu. Lolos. Oh, berarti mau dong sistemnya itu walaupun kurang dari 500. Maksudnya di Taiwan ya? Ini tuh, aku juga aneh. Aku juga bingung. Soalnya kalau di Taiwan kayak waktu itu cuma upload sama sih. Mungkin ya, kalau di sistem LPDP kan kita juga kayak ngetik skornya nggak sih, Say? Kayaknya seperti itu, aku juga agak lupa ya. Nah, waktu di websitenya online application-nya yang di Taiwan, itu kita upload aja berkas TOEFL sertifikatnya kayak gitu-gitu. Persyaratannya. Itu memang butuh preparation sih, kayak
kita menulis motivation letternya, terus study plan kayak gitu, kita emang harus prepare. Aku tuh waktu itu sekitar 8 bulanan lah prepare ya untuk berkas itulah. Terus kayak nulis proposal studi, rencana studi juga. Mm-mm. Jadi kalau boleh cerita sih dulu waktu habis lulus dari S1 bingung kan mau langsung lanjut S2 atau kerja dulu ya kayak gitu kan ya. Ya pertanyaan umum lah bagi lulusan S1 ya kan, atau mau nikah nih kayak gitu. Nikah langsung. Kayak gitu. Akhirnya waktu itu aku coba jalanin saya dua-duanya, coba apply beasiswa sama coba ngelamar kerjaan gitu kan. Dua-duanya di aku. Ya ada panggilan juga, ada interview pekerjaan dan sempat kayak diterima gitu dari salah satu company. Tapi aku kok kayak ngerasa nggak ser gitu kan ya, masih ada keinginan buat lanjut gitu kan. Terus pada akhirnya aku diskusi lagi sama orang tua, ya udahlah akhirnya fokus untuk prepare beasiswa untuk lanjut studi kayak gitu kan. Aku pernah daftar di itu Korean Government Scholarship Program atau KGSP, yaitu beasiswa pemerintah Korea. Jadi waktu daftar karena mepet banget sama deadline, jadi berkasku kayaknya nggak sampai gitu loh saya. Soalnya nggak ada feedback balik, jadi aku nggak tahu sih kayak gimana gitu kan hasilnya. Itu Korea. Itu sekitar bulan Maret aku daftar itu di tahun 2016 ya. Jadi aku nggak tahu hasilnya kayak gimana. Terus ya udahlah, aku akhirnya coba cari aplikasi beasiswa lainnya kan, sambil aku ya udahlah daftar LPDP gitu kan, aku pengen tapi seleksinya emang agak ketat ya kayak gitu kan. Itu dari persiapan TOEFL kayak gitu, udah berkali-kali tes tapi tetap aja mentok itu 497 gitu kan. Wah dikit lagi gitu, rasanya gemes. Iya ada aja faktor X-nya gitu kan. Kayak gitu kan. Yaitu coba nulis proposal study, yaitu jangan lupa kalau misalnya kamu punya kenalan yang emang dia itu lulusan misalnya menjadi LPDP awardee ya, atau beasiswa-beasiswa lainnya, kamu coba konsultasi sama mereka, terus sharing lah gitu. Bisa nggak coba proofreading proposal studiku, kayak gitu, motivation letter, kayak gitu semacamnya. Jadi setidaknya kamu punya gambaran lah kayak gimana saya gitu.